Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu buat kita semua. Kiranya kita dalam keadaan sehat dan penuh sukacita yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat Tuhan. Kami boleh merasakan anugerah Tuhan memulai aktivitas kami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang memberkati kami ketika kami hendak mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, firman Tuhan pada hari ini, hari Minggu, tanggal 5 Juli tahun 2026, yang tertulis di Yakobus 3 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Jagalah mulutmu, pakailah untuk memberkati. Hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang kita gunakan setiap hari. Kira-kira apa ya? Matakah, tangan, atau kaki? Seperti yang Amang katakan tadi, hari ini kita akan belajar tentang mulut dan perkataan kita. Tahukah adik-adik semua, mulut kita memang kecil, tetapi perkataan yang keluar dari mulut kita bisa memberikan pengaruh yang sangat besar. Karena itu Tuhan ingin kita belajar bersama pada hari ini menggunakan mulut kita dengan baik. Adik-adik sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yakobus 3 ayat 5 mengatakan bahwa lidah adalah anggota tubuh yang kecil, tetapi dapat melakukan hal-hal yang besar. Yakobus juga mengibaratkan lidah seperti api kecil yang dapat membakar hutan yang besar. Apa artinya? Artinya ialah satu perkataan kecil bisa membawa akibat yang sangat besar. Misalnya, ketika kita berkata kepada teman kita, "Kamu hebat," teman kita akan menjadi lebih semangat. Tetapi ketika kita berkata, "Kamu itu bodoh sekali," mungkin teman kita itu bisa sangat sedih, bahkan dia akan menangis. Satu perkataan saja dapat membuat seseorang bahagia atau menangis. Oleh karena itu, adik-adik sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui firman Tuhan hari ini, Amang hendak membagikan 3 poin yang kita pelajari dari firman Tuhan hari ini. Yang pertama, perkataan kita punya kekuatan. Anak-anak Tuhan memberikan kita kemampuan berbicara untuk tujuan dan hal yang baik. Sebagai contoh, kita bisa mengucapkan terima kasih ketika kita menerima pemberian daripada orang lain. Kita bisa menghibur teman kita yang sedang merasakan sedih. Kita juga memuliakan, memuji nama Tuhan. Bahkan kita bisa mengatakan perkataan yang sopan kepada kedua orang tua kita. Tetapi kita juga bisa menggunakan mulut kita untuk apa? Untuk mengejek, berbohong, memaki, bahkan siapa di sini yang melawan orang tuanya? Tuhan ingin kita memilih menggunakan perkataan-perkataan itu, perkataan yang baik dan membangun. Coba bayangkan, jika setiap hari
kita mendengar kata-kata yang kasar, tentu hati kita menjadi sedih. Sebaliknya, jika setiap hari kita mendengarkan kata-kata yang baik, yang penuh dengan sukacita, maka hati kita juga pun akan senang dan penuh dengan damai sejahtera. Karena itu, untuk adik-adik kita semua, gunakanlah perkataan untuk membangun orang lain, karena perkataan mempunyai kekuatan. Yang kedua, Tuhan tidak senang jika kita memuji Tuhan tetapi menyakiti teman-teman kita. Dalam ayat 9 dan ayat 10, Yakobus berkata bahwa mulut yang sama kita memuji Tuhan tetapi juga mengutuk sesama. Tuhan berkata bahwa hal itu tidak baik. Misalnya, siapa di sini setiap pulang hari Minggu, setiap beribadah, bernyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan di gereja, tetapi setelah pulang gereja kita mengejek teman kita, atau siapa di sini yang membentak adiknya? Apakah itu menyenangkan hati Tuhan? Tentu tidak. Tuhan ingin apa yang kita nyanyikan di gereja juga terlihat dalam perkataan kita setiap hari. Jika kita mengasihi Tuhan, kita juga harus mengasihi sesama melalui kata-kata yang indah, kata-kata yang membangun, perkataan yang baik. Jangan untuk melawan orang tua, tetapi buatlah perkataanmu menyenangkan hati orang tuamu. Dan yang terakhir, poin yang ketiga, mintalah Tuhan menolong kita untuk mengendalikan mulut kita. Kadang-kadang kita marah, kadang-kadang kita kesal, kadang-kadang kita ingin membalas perkataan dengan teman-teman kita, tetapi ingatlah, Tuhan dapat menolong kita. Sebelum berbicara, kita bisa bertanya ke dalam hati kita, apakah kata-kata ini benar? Apakah kata-kata ini baik? Apakah kata-kata ini membuat orang lain senang? Apakah kata-kata ini malah membuat orang lain ikut sedih? Jika tidak, lebih baik kita untuk berdiam sejenak. Mintalah Roh Kudus, mintalah pertolongan daripada Tuhan, supaya kita dapat mengendalikan emosi, mengendalikan mulut kita. Sebab pernah kita mendengar, mulutmu adalah harimau. Oleh karena itu, buat adik-adik sekolah minggu sekalian, mulai hari ini mari kita untuk berjanji berkata jujur, tidak mengejek teman, tidak berkata kasar, tidak melawan orang tua, mengucapkan terima kasih, mengucapkan maaf jika berbuat salah, menggunakan mulut untuk memuji nama Tuhan. Jadilah anak-anak yang perkataannya membawa sukacita, kedamaian bagi keluargamu, bagi temanmu, mungkin juga bagi guru-gurumu. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mulut kita memang kecil, tetapi Tuhan dapat pakai perkataan kita untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Mari gunakan perkataan kita untuk memberkati, untuk menghibur, dan untuk memuliakan nama Tuhan. Ingatlah, anak Tuhan memakai mulutnya bukan untuk menyakiti, tetapi
untuk memberkati. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa memelihara kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Kami boleh Engkau ingatkan melalui firman-Mu hari ini untuk senantiasa kami boleh menjaga perkataan kami. Kami boleh mengeluarkan perkataan kami untuk lebih membangun, membawa sukacita, damai sejahtera, baik kepada teman-teman kami, baik kepada kedua orang tua kami, maupun baik kepada setiap orang yang hendak kami jumpai. Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami, sehingga kami boleh memberkati setiap orang-orang melalui setiap perkataan kami. Berkati setiap cita-cita, harapan, mimpi daripada anak-anak-Mu ini, kiranya Tuhan yang senantiasa memberikannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Setiap orang tua daripada anak-anak-Mu ini, Tuhan pelihara, Tuhan berkati dalam setiap pekerjaan mereka, sehingga boleh berbuah manis di tengah-tengah keluarga mereka, menghidupi keluarga mereka masing-masing. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Melalui nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.